Pernah gitu. nemu juga nggak sih ke sesama rekan yang memang nggak Emang nih, mau susah. saling ngasih Sering. ide, saling support gitu kan ya? Ini harusnya Ada. dimatikan. Ya, Orangnya ada dimatikan. ada beberapa yang kayak gitu. Dari apa ya? Dari kita ketika kita tanya, dia nanya yang belibet. Oke. Udah kamu tanya sama seniman ini aja, kita dilempar-lempar. Itu ada, oh aku baru tahu karakter orangnya, oh ternyata karakternya seperti ini ya. Maksudnya itu ya, dia ngeliat ada anak baru punya potensi tapi apa nggak mau itu di dunia seni atau dunia kerja kan kayak gitu kan ya. Ada yang itu ya udah disingkirkan. Oke, generasi hebat, kita sambung kembali obrolan kita bareng Kak Dina Adelia. Kak Dina dulu lahir di mana sih, Kak? Lahir di Blora di ya. Jawa Tengah. Terus karena Bapak, orang tua orang tua dinas, kita pindah dari Bekasi itu langsung ke Kerinci. ke Kerinci Jadi dulu ya. jadi dari kota besar kita langsung ke Kerinci, ke pedesaannya itu. Oh gitu. Kaget sih, shock. Kaget ya. Terus baru sekarang Pindah, akhirnya baru beberapa tahun kemudian itu pindah ke Jambi, ke kotanya. Pindah ke Jadi dan sampai sekarang. ya. Kak Dina sendiri ngelihat perkembangan teman-teman kalau di Jambi, apalagi kegiatan tekstil art kayak gini, kalau di Jambi rasanya memang belum ada pernah lihat juga, Kak. Tapi kalau Kak Dina sendiri ngelihatnya seperti apa? Sebenarnya kalau untuk seni tekstil itu kan, kalau aku sendiri sulaman ya, embroidery. Di seberang itu ada apa namanya tuh, kayak itu loh, sulaman benang emas. Oh, Nah, itu sebenarnya itu udah masuk seni tekstil. Cuman kita bikin menjadi karya seni itu kan udah lain lagi kan. Tekniknya bisa, hasilnya itu nanti kayak gimana itu kan harus dibikin lagi. Nah, itu sebenarnya udah masuk itu sih. Itu bagus banget sebenarnya kalau dijadiin karya seni yang bener-bener sulam benang emas itu ya. Iya, Oh, itu udah masuk juga ya? ya udah masuk. Ya pernah, kalau sulam benang emas pernah lihat. Cuman sayang kan kalau nggak dikembangin, maksudnya sama anak muda. Emang yang ngerjain di daerah seberang itu udah tua kan? bener, udah tua, ya ampun. Jadi duduk ini dan tekun banget, ini udah tua. Yang anak-anak mudanya ada sih beberapa anak-anak muda, cuman memang nggak setekun yang ini ya, karena bertahun-tahun ya udah ahli gitu. Itu bagus itu kalau dikembangin. Tapi memang keadaan di lapangan gitu kayak iya sih, maksudnya sulap itu kan identik dengan dulu orang-orang tua. Sampai sekarang juga seperti Sampai itu. Sekarang, yang hobi ini kopi segelas atau teh segelas menemani dengan roti sambil nyulam, ya kan? Bener. Teman-temanku juga bilang kayak gitu, kamu ngapain sih di waktu kuliah ya, ngelihat aku di mana-mana di kampus dimanapun bawa jahitanku, karena kan gampang kan bawanya. Bahkan ngumpul sama teman-temanku, aku juga dengerin mereka sambil jahit gitu kan. Kamu ngapain sih bawa jahitan kayak itu, kamu tuh kayak nenek-nenek, tau nggak, kerjaan kamu tuh kayak nenek-nenek. Aku sakit hati ya kan, pulang-pulang aku nangis. Pernah kayak gitu? Pernah. Dan maksudku aku nggak salah apapun, kenapa dibilang kayak gitu. Bilang kayak gitu ya, tunggu ya aku buat konten ya. Dibalesnya nanti. Iya, tunggu pembalasannya bertahun-tahun kemudian. Tapi akhirnya maksudnya itu dari kata-kata seperti itu jadi motivasi sendiri, ya udah sih lanjutin aja. Jadi ya bisa pameran kemana-mana, akhirnya bisa kebuktikan sama mereka, ini loh yang kalian bilang kerjaan nenek-nenek itu, aku bisa jadi kemana-mana gitu. Tapi emang beda nggak sih, Kak Dina? Orang nih, kalau Kak Dina dulu ngebawa ya itu karyanya kemana-mana sambil nyulam di mana-mana, ngerasain juga nggak sih di beberapa teman-teman di lingkungan sekitar kita kemana-mana baunya alat makeup gitu kan, nongki-nongki itu ya, kerasa beda juga ya sih, karena teman-temanku kan aku lingkungan seni, penampilan apa itu penampilan. Bahkan kita pernah nggak mandi seharian cuma buat ke kampus besoknya, ya itu ya biasa aja gitu. Jadi penampilan kalau untuk make up atau fashion kita tuh udah beda gitu. Anak-anak seni mereka punya taste tapi beda dari stylenya ya, pada feeling umumnya rasanya beda-beda gitu. ya. Bener. Jadi nggak masalah sih. Masa bodoh ya. Lingkungan. Maksudnya tuh karena lingkunganku tidak ada teman-teman yang bermakeup gitu. Jadi temanku ya orangnya sans-sans aja, cuek-cuek aja. Jadi ya tergantung lingkungan sih. Tapi kalau pas tiba kena hujat, nangis dong. Oh iya, nangis tapi awas ya, aku tunggu nanti pembalasanku. Balasnya pakai karya. Ngebales ya. Sampai sekarang udah berapa karya, Kak? Udah 20-an lebih dong ini ya. Iya, karya yang paling sulit itu untuk konsep Kak Dina apa nih? Karya yang pertama sih, karena itu bener-bener aku nggak tahu maksudnya itu
seni tekstil itu wujudnya itu kan belum tahu nih kayak gimana. Itu bener-bener riset sendiri dari cara jahitnya atau nyulamnya, bikin polanya. Itu yang paling susah. Itu ada karya pertama aku, namanya apa? Judulnya Bahtera Kapal Sanggat. Ya ampun, aku judul aja aku lupa karena karyaku banyak. Sombong amat. Sombong itu nama tengahku. Sombong amat. Tapi di Indonesia akhirnya tadi yang Kak Dina bilang udah mulai banyak ya sekarang. Oh, udah mulai banyak sih teman-teman. Suka kita bahkan temenan di media sosial, terus kita tanya-tanya, gimana sih caranya jahit kayak gini, bikin instalasi karya seni kamu tanpa figura, kok bisa menggantung kayak gini, dan mereka mau sharing gitu. Oh ya. Jadi kita kan jadi dapat masukan, dapat ide kayak gitu sih. Lebih enak kayak gitu sih, maksudnya tuh mereka ramah ya. Untuk tapi ada pernah gitu. Nemu juga nggak sih ke sesama rekan yang memang nggak mau saling ngasih ide, saling support gitu kan ya, ini harusnya dimatikan. Ya, orangnya dimatikan. Ada beberapa yang kayak gitu dari apa ya, dari ketika kita tanya, dia nanya yang belibet. Udah kamu tanya sama seniman ini aja, kita dilempar-lempar. Itu ada aku baru tahu karakter orangnya, ternyata karakternya seperti ini ya. Maksudnya itu ya dia ngeliat ada anak baru punya potensi tapi nggak mau itu di dunia seni atau dunia kerja kan kayak gitu kan ya. Ada yang itu ya udah disingkirkan gitu. Dan maksudku kalau kamu memang pede dengan karya kamu, ya kalau ditanya kayak gitu biasa aja. Dan aku maksudnya kalau ditanya seperti itu, aku mau sharing gitu loh. Aku nggak mau itu nyimpen sendirian gitu, karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya tuh aku matinya kapan. Maksudnya itu ilmu, ya udahlah di sharing aja, dibagi-bagiin ke orang gitu sih. Iya benar sih ya. Jadi juga biar karyanya juga ngapain takut sama anak-anak baru. Kalau kamu percaya sama karya kamu bakal bisa lebih berkembang lebih bagus, ya udah melaju aja gitu. Memang kalau misalnya sekarang ini anak-anak muda nih, Kak Dina anak-anak muda juga anak yang muda ya, udah masih muda kan? Nggak tahu. Jiwanya juga masih muda. Apa sih kayak pembenahan yang harus dilakuin nih buat anak-anak muda yang memang nggak tahu nih jati dirinya memang harus ngapain? Terus juga mereka harus milih apa, kan nggak tahu ya. Apalagi cewek yang memutuskan untuk aku mau kuliah masuknya jurusan seni, itu jarang nggak? Iya sih, jarang orang yang memang sudah mau punya ketekatan hati tersendiri. Akhirnya ya aku pokoknya maunya kuliah yang outputnya nanti aku bisa tampil cantik, kerjaan, ruangan yang enak segala macem ya. Gitu Kak. Sebenarnya kalau untuk apa ya, dulu aku juga sempat dilarang sama bapakku. Maksudnya tuh kamu kuliah seni, kamu tuh mau makan apa gitu. Tapi mungkin kalau bapakku udah lihat sekarang, ya bisa makan ya ternyata. Ya udah dulu, gitu kan. Bapak dokter ya, pengen ya? Anak-anaknya kan semuanya jauh dokter ya dari dokter kok. Iya, ada anak-anak ada yang jadi dokter? Nggak ada. Semuanya melenceng semuanya. Tapi maksudnya tuh dari situ apa ya, kalau dulu kan tuntutan keluarga ya, aku pengen ini pengen itu kan bisa jadi stres anaknya. Banyak orang tua tuh yang nggak sadar obsesi atau cita-cita mereka itu dilampiaskan ke anak gitu loh. Jadi mereka bisa beban, bisa stres banget. Tapi sekarang kayak aku bisa memilih apa yang aku pengenin, kita tanggung jawab sama pilihan kita. Jadi ya kalau kamu punya sesuatu, buktikan dong ke orang tua kamu, oh ya aku bisa dari jalan seperti ini, aku bisa gitu. Jadi apa ya, kalau untuk teman-teman yang lain, kalau kamu misalnya apalagi soal passion, kan katanya passion itu nggak bisa ngasih kamu makan. Kalau itu sebenarnya passion itu bisa ngasih kamu makan kalau emang kamu tahu apa yang kamu kerjakan gitu loh. Kalau passion kan kadang ada yang aduh nggak cocok nih buka warung kopi, aku tutup ganti lagi besoknya apa. Saya itu bukan passion dia sih. Kan banyak ya anak-anak muda yang kayak gitu, yang gagal sedikit tuh dia langsung udah menyerah. Dia udah itu. Kalau kamu emang suka sama satu hal itu, walaupun gagal dilakuin berkali-kali. Karena aku pun berangkat dari situ juga, gagal berkali-kali. Ya aku masukin aja pameran-pameran kayak gitu kan, ternyata bisa. Maksudnya itu dari situ, dari kegagalan itu kan ada berproses kan kita semuanya. Gak mungkin stuck di situ aja gitu. Ya kalau kamu punya sesuatu yang kamu suka, ya lakuin aja dan yakin sama apa yang kamu lakuin. Buktiin ke orang tua. Tapi sekarang emang udah menjadi pencapaian yang menurut Kak Dina udah tertinggi yang Kak Dina impiin gak? Dulu sih aku menganggap aku menjadi aku maksudnya aku sombong. Maksudnya tuh diliput sama diliput sama media, bahkan di luar negeri juga. Aku merasa kayak oh ya aku udah cukup. Ternyata setelah sini ya itu kalau kamu cuman cukupnya di situ aja ya stuck aja gitu, nggak akan berkembang. Tapi aku pengen akhirnya
aku pengen melakukan hal-hal yang lain. Ya salah satunya aku juga pengen sharing sama banyak orang. Maksudnya itu aku punya banyak ilmu, aku punya banyak kreativitas, craft, kriya kayak gitu dan seni. Aku pengen ngasih banyak orang dan apa ya? Itu bukan cuma buat bahkan orang-orang yang tidak mampu tapi daya apa ya? Keinginan mereka tinggi. Nah, aku pengen bantu mereka kayak gitu sih. Apalagi dari panti-panti asuhan, aku pengennya lebih ke situ nanti. Jadi buat mereka free, generasi hebat kalau misalnya ada pengen nih mereka juga belajar tentang sulam kalau untuk apa maksudnya itu teman-teman panti asuhan atau apa dari teman-teman SLB itu nggak apa-apa ke kita gratis. Tapi kalau untuk umum itu kita ada workshop berbayar karena aku juga pengen ngasih kamu bertanggung jawab dengan apa yang kamu ambil gitu. Jadi kamu udah bayar, baik kalau biasanya orang yang dikasih gratis tuh suka ngentengin gitu kan, ngentengin waktu ngaret. Saya tadi maaf ya. Gitu sih. Ya, biasanya gitu ya, suka menganggap remeh juga ya. Jadi apa mereka datangnya suka-suka yang harusnya apa 3 hari itu datang, aduh banyak kerjaan di rumah cuma datang sehari doang. Ya itu ngentengin kan kenapa kita berbuat berbayar itu mereka punya tanggung jawab gitu loh ketika datang. Tapi aku juga ada nanti yang gratis yaitu nanti buat teman-teman apa yang membutuhkan yang benar-benar serius tapi tidak mampu dari teman-teman panti asuhan atau teman-teman dari apa SLB gitu. Tapi anak-anak disabilitas misalnya sudah ada yang sudah ada itu sama ibu. Itu kita kasih apa namanya tuh untuk 2 orang. Sudah ada juga sudah ada. Oke. Kak Dina sendiri ada next mimpi apa sih yang bakal dilakuin lagi? Mimpi apa ya, aku cuma pengen bikin brand sih. Brand tapi kan udah ada. Iya udah ada. Dulu apa Mrs. Sayoko untuk fashion. Ayu Mugen Dots itu kan ya udah sekarang itu kan. Banyak banget sih brandnya yang mana. Jadi kalau Ayu Mugen Dots itu khusus art merchandise. Okay. Art merchandise itu karya seniku kan mahal-mahal. Jadi kita bikin yang kecil. Sombong gitu. mahal-mahal. Tapi nggak ada di bawah hari ini memang ya. Baru bilang hari ini loh, nggak kemarin-kemarin. Besok deh kita tagih lagi. Tolong ditampilkan ya. Besok kalau kita ngajak Kak Dina ngobrol lagi, kalau dia nggak bawa, kita nggak jadi Kak Dina. Kru kita kecapean semua. Aduh, merasa bersalah aku nanti. Aduh, sabar mas. Siapa seniman favorit Kak Dina? Seniman favorit? Apa ya? Eko Nugroho. Karena untuk apa seorang seniman, aku juga tidak gaul dengan seniman-seniman lain. Jadi aku cuma tahu beberapa seniman aja. Jadi untuk dunia seni, untuk teman-teman pergaulan seni, ya karena aku emang jarang keluar orangnya kan. Jadi aku kurang banget sih. Di situ kekurangan aku udah harus belajar banyak dari teman-teman lain, seniman lain. Tapi Eko Nugroho. Kenapa? Karena Eko Nugroho itu dia seniman, kayak maksudnya dia punya kelas seni, dia terus punya apa brand dia sendiri, dan aku pengen jadi seniman yang kayak dia sih, yang jadi punya pengennya seniman brand. kaya. Emang kenapa? Seniman Bukan, banyak yang gak kaya. Seniman yang punya brand gitu kan. Ya ada sih seniman gak kaya. Maksudnya tuh ya gitulah, di Jambi juga banyak sih. Maksudnya tuh mereka tidak melakukan perubahan untuk karyanya, tapi pengen karyanya dijual dengan mahal. Itu banyak sih kejadiannya kayak gitu. Tidak merubah kualitas karyanya, tapi pengen karyanya dijual mahal. Banyak gitu, yang kayak gitu. Mas aku seni itu emang bebas apa aja gitu, tapi kamu juga lihat perkembangan seni di luar. Jadi kadang kemarin aku juga komentaran sih yang waktu di Jambi ada pameran itu dari dinas itu, aku komentarin isinya. Maksudnya itu kok kayak karya lama yang ketika aku dulu sekolah SMP. Ya, aku masuk lagi ke situ. Aku masuk itu dan aku melihat karya-karya seperti itu. Maksud aku, ayo kita keluar ke Jakarta, Arjok, ke namanya tuh event-event pameran seni yang nasional di Jawa. Kita lihat perkembangan seni rupa tuh kayak gimana di luar gitu. Jadi jangan cuma idealis. Kadang seniman tuh kan suka idealis buat dirinya sendiri, tapi kan akhirnya nggak ngasih makan, sakit, bengek, tipes gitu kan. Akhirnya susah sendiri deh. Susah sendiri. Maksudnya terlalu idealis banget. Maksudnya tuh kita lihat dulu perkembangan keinginan orang tuh seperti apa dan keinginan kamu sendiri tuh seperti apa gitu. Heridono. Siapa? Heridono. Aku udah pameran sama Heridono soalnya. Dia udah pameran sama Heridono. Gitu ya. Satu ruangan. Ke galerinya main ya?
ke galeri aku nggak main, tapi aku pernah satu pameran sama dia. Maksudnya tuh dulu dosen-dosenku selalu apa namanya tuh bilang sama aku kan, apa, kamu tuh saya nggak berbakat seni. Dosenku lo dulu Udah diremehin bilang, juga nih. Aduh, sama siapa dosen. nama dosennya? Aduh, Kita datangin yuk. Tapi apa namanya tuh ketika aku proyek studi, dosenku pernah ngomong sama aku, dan itu mungkin doa dari dosen ya. Dina itu karya-karyanya naif banget, apa namanya tuh ya kekanak-kanakan gitu loh. Dan tapi semoga kelak dari karya-karya ini dia seperti Heri Dono, bla bla, disebutin Erika. Dan aku pernah pameran sama mereka semua akhirnya dari lulus kampus itu, dan kampus aku itu ya. seneng banget. Dan itu kayak nunjukin doa nggak sih. akhirnya ya dulu terwujud. Oh iya, udah jadi konten. Maksud aku juga ngasih kalau kalian punya keinginan, bahkan mungkin di dalam hati kalian yakin, kalau kalian yakin itu pasti bakal terwujud sih gitu. Tapi Kak Dina udah buat karya. Nih kebanyakan orang ya, kalau misalnya nih kenal dengan nih ngebuat karya apa, terus banyak kan minta gratis. Sering nggak nemuin orang kayak gitu? Iya sih, harga teman ya maksudnya ya. Harga teman atau memang gratis sama Kalau sekali? gratis, Temen nggak? Iya sih, sekarang kalau dulu sering, tapi kalau sekarang udah pada nggak berani. Karena kalau udah ngomong karya seni, silahkan bicara dengan manajer saya gitu. Oke. Apa namanya? Tapi kalau untuk harga temen, sebenarnya harga temen tuh kadang kan itu ya pro kontra ya, harga temen. Cuman kan kadang aku juga, misalnya kalau ada teman fotografer, aku punya itu, aku juga pengen dibantu dengan, maksudnya itu bukan harga nego, bukan harga temen gitulah. Ada Tapi feedback. setidaknya kita sama-sama teman, kita sama tahu budgetku cuma segini nih. Intinya saling ngebantu Saling kan? ngebantu. Yang Aku lebih seneng yang kayak gitu sih. Maksudnya kamu nggak usah nganuin harga temen, tapi nih karena lo udah kenal lama sama gue, udah gue kasih segini, mau nggak gitu. Intinya saling hargai juga ya. Saling menghargai aja sih. Soalnya kan kalau misal harga teman juga harganya mahalan gitu kan. Aku juga nggak mampu. Aku juga belum. Tapi di Jambi orang yang minat tekstil art gimana? Kalau di Jambi banyak, maksudnya itu untuk minat dan mesen itu lebih banyak sih pejabat-pejabat ya. Pejabat ya? Iya Di Jambi atau di luar? Di Jambi dan di luar. Di luar ya. Di Indonesia pesanan sekarang lagi project Dari Jambi sama dari Jawa. Aku Jawa. lagi ngerjain commission. Wih, banyak ya. Besok satu dong lempar sini. Halo, Langsung dong, halo. kan? Silakan bicara dengan manajer saya ya. Kak Dina sendiri nih apa sih yang menjadi harapan Kak Dina Buat siapa nih? buat semuanya sih generasi hebat juga, karena harapan kita juga nih adanya program podcast ini bisa ngebuka mindset juga para generasi hebat kalau apapun itu bisa kita lakuin. Bener. Dan hal-hal positif selagi itu baik dan membangkitkan semangat jiwa anak muda itu semua bisa kita lakuin gitu, dan tidak ada batasan. Jadi tidak terstak bahwa suatu kegiatan itu hanya ya di lingkup itu saja gitu. Kalau aku lebih suka misalnya kalau kamu memang suka dan yakin, pokoknya yakin dulu aja sesuatu hal, dan kamu yakin sama hal itu, kamu simpen di dalam hati. Suatu saat nanti kita kan nggak tahu ya, Tuhan tuh mengabulkan doanya besok, 2 hari kemudian, atau mungkin setahun 2 tahun lagi. Kalau kamu yakin sama itu, udah kamu jalanin aja gitu. Kamu pegang dan tanggung jawab sih sama yang kamu pilih, yang kamu kerjakan, dan semua itu kan berproses kan nanti gitu sih. Yes. Pada intinya harus tebal kuping. Oh ya Kuatkan bener dong, hati. bener. Ya, menghadapi semua ini. Jadi jangan peduliin orang-orang kalau nyinyir ngomongin kita sendiri itu kayak gimana, ya udah tebelin kuping aja sih. Maksudnya itu kamu kan mereka kan tidak punya faedah apapun di hidup kamu, tidak biayain apapun gitu. Jadi kamu fokus sama diri kamu aja. Kalau terlalu fokus sama omongan jelek orang, kamu jadi sedih, stres, ya habisnya di energinya di situ. Sedih sih boleh, tapi jangan keterusan gitu. Tetap fokus pada karya yang kita Bener. buat ya. Kak Dina, thank you banget udah nyempatin Sama-sama, waktunya Kakak. buat sharing bareng semua sahabat generasi hebat di rumah. Next time mudah-mudahan ya sehat. Ya. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi di berita, berbincang tentang realita. Sambil bawa karyanya ya. Iya, sambil bawa karyanya dong. Ingat ya, Baik. sambil bawa karyanya ke sini. Tadi sudah, cuman karena Kak Dina biasa ada tadi art terapi juga ya, ada kelas art jadi ada terapi, kerjaan jadi di nggak luar. ada sempat bisa bawa. Thank you Kak Dina, dan kita juga Sama-sama. ada souvenir kita.
Iya, Kak Dina suka ngopi nggak? Suka. Ini ada Dan kopi yang ini- paling mantap. Iya, di rumah aku kan sukanya ini. Oh, di rumah juga minum Iya. kopi paman. Oh, iya, soalnya kalau kopi yang Waduh. lain kan aku asamnya kan terlalu itu kan. Kalau ini enggak, jadi enak sih. Ih, Aku suka. cocok ya. Memang kopi yang akhirnya. paling mantap itu kopi paman. Udah ada? Oke. Kak Dina buat Yeay. menemani sulaman deadline sulaman yang begitu banyak sambil duduk di depan laptop Thank you. Ya. dan sambil menikmati genre musik sambil menyulam yang Kak Dina suka. Oke, thank you banget Kak makasih Dina. banyak ya. Thank you. Udah Dan dikasih. generasi Eba di rumah, see you on next podcast.